Kamu pernah lihat konten kayak gini? Atau kayak gini? Terus pas udah selesai nonton videonya, kamu gak dapet insight apa-apa. Nah, fenomena itu disebut AI slop. Di video ini, Adaptive AI bakal ngajak kamu ngebahas apa itu AI slop, kenapa sekarang makin sering muncul, dan gimana cara kita menyikapinya. Jadi, pastiin kamu nonton sampai habis ya. Yuk, langsung aja check this out. Jadi, AI slop itu konten yang dibuat pakai AI secara massal, cepat, tapi ya nggak bernilai. Bukan berarti konten AI itu jelek ya. Banyak banget kok konten AI yang bagus, informatif, bahkan beneran ngebantu. Tapi masalah kayak gini muncul saat AI dipakai cuman buat ngejar upload, ngejar views, atau ngejar traffic tanpa mikirin konten yang dihasilkan itu bermanfaat atau enggak. Terus kenapa konten kayak gini bisa banyak banget di media sosial? Coba kamu mikir deh, sekarang tuh bikin konten udah gampang banget. Tinggal kasih prompt ke AI, konten langsung jadi. Karena gampang, sebagian orang akhirnya jadi salah fokus. Mereka bikin konten sebanyak mungkin, tapi nggak ada manfaat yang bisa diambil audiens. Masalahnya, kalau kondisi kayak gini terus berulang, efeknya bakal mulai kerasa. Jadi, konten yang beneran informatif makin susah dicari, dan standar kita yang pelan-pelan turun. Soalnya otak kita jadi terbiasa terpampar konten-konten gak bermutu. Kayak lagi scroll, terus ketawa dikit, gak lama tadi lupa nonton apa. Contoh lainnya juga kayak konten ini dan ini. Konten kayak gini tuh mungkin bikin kita berhenti scroll sebentar, tapi gak bener-bener bermanfaat. Ujung-ujungnya kita jadi kena brain rot. Brain rot itu sendiri merupakan kondisi di mana otak kita mengalami penurunan fungsi akibat terpapar konten-konten yang gak bermutu. Nah, di tahun 2025, istilah slop ini bahkan terpilih menjadi Word of the Year. Menurut kamus berikut, AI slop adalah konten digital berkualitas rendah yang diproduksi massal menggunakan AI. Kenapa istilah ini bisa sepopuler itu? Karena dalam waktu singkat, internet dipenuhi konten AI dengan format yang mirip-mirip dan seringkali gak benar-benar punya nilai. Bukan karena salah AI-nya, masalahnya ada di cara pakainya. Kalau AI digunakan dengan baik, kayak bantu mikir, ngeriset, atau untuk mempercepat kerja, hasilnya bisa luar biasa. Tapi kalau dipakai cuman buat ngejar kuantitas tanpa tujuan, ya hasilnya jadi AI slop. Menariknya, ini bukan cuma dirasain penonton. Platform juga mulai sadar kalau kondisi kayak gini nggak bisa dibiarin. Seperti YouTube yang mulai memperketat aturannya soal konten AI berkualitas rendah. Karena kalau timeline isinya AI slop semua, ya penonton jadi jenuh, kreator yang serius ketutup, dan ekosistem konten jadi gak sehat. Ini bukan soal selera, tapi ini soal kualitas. Pasti kamu jadi bertanya-tanya, ini tuh masalahnya di AI-nya atau cara kita pakainya? Jawabannya jelas, cara pakainya. Bukan karena teknologinya yang menyesatkan, tapi karena dipakai tanpa arah. Dan di sini kita harus mulai ambil peran. Sebagai penonton, kita bisa lebih selektif dalam konten yang kita konsumsi. Seperti melihat konten-konten AI yang bersifat edukatif, informatif, dan bisa bantu kamu paham dasar-dasar menggunakan AI secara bijak dan profesional. Seperti platform Adaptive AI. Adaptive AI juga mengadakan kelas Adaptive AI yang bisa kamu ikuti dengan topik yang relate
bahasa yang ringan, relevan, dan gampang dipahami. Dan juga peran kita sebagai kreator, kita bisa mulai nanya ke diri sendiri, apakah konten yang dibuat beneran bervalue atau cuman konten yang gak bermutu. Jadi AI itu bukan masalahnya, tapi yang menentukan cara pakainya. Apakah konten itu bernilai atau cuma jadi AI slop? Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan gak mau ketinggalan informasi lainnya tentang AI, jangan lupa dan see you di video berikutnya.